بسم الله الرحمن الرحيم ikum. Rasulun apa? Rusul. Adanya bawah itu di bawah. Bawahnya itu. Hanya di bawah itu. Oh. Al-Fasib. Iya. Ini ya. Kadang-kadang kita itu membaca tapi tulisannya enggak. Padahal sudah dibacanya enggak Al-Fasib belum apa. Fa imma ya enggak, tapi apa? Ini tanggal kecil 0 Rusul apa Rusulu? Rusulu. Tambah saya. Terus? Alfa. Ini ada 0 kecil. Terus? Oh iya. Ini ya satu ya. Sip. Terus? Apa lagi? Sudah? Kutilang. Ini aunya di sini ada mati. Aunya ini mati. Ya. Qalabtum ala aqabikum. Ke belakang. Apakah seandainya Nabi Muhammad SAW meninggal dalam peperangan, apakah kamu berbalik murtad?
Atau mundur dalam peperangan. Ini cerita perang Uhud gak amin itu. Ya. Nah, udah kita bahas tajwidnya ya. Wama manya matabi'i ya. Muhammadun. Nah, hamnya dibaca hunna. Muhammadun ya. Dunya dibaca idhar. Tanwin berjumpa dengan hamzah atau alif dibaca ya. Illanya disabdu ya, diidghamkan illa, ditekan illa gitu. Setiap ada huruf yang disabdu hurufnya double ya, jadi ditekan, yang satu mati yang satu hidup. Illa jadi ya. Lanya matabi'i, fathah menghadapi alif. Rasul baca matabi'i. Lonya kalau berhenti di sini berhubung ada wakaf jim ya jaiz ya, artinya menang. Boleh berhenti, boleh diteruskan, boleh. Wa ma Muhammadun illa rasul. Boleh. Ya, diteruskan boleh. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihir rusul. Gitu ya. Boleh ya. Qad khalat, qadnya kalau sukro. Latnya dijelaskan sifat ta'nisnya. Khalat. Qad khalat. Kalau khawatir akan keluar hamesnya, cukup qad khalat. Ya, gitu. Kalau khawatir, cukup qad khalat min qablihir rusul. Non mati berjumpa dengan qaf dibaca fa. Qablihi, qabnya dibaca, fa matinya dibaca qalqalah subra sama qadnya. Rusul ini lamnya lam ta'rif. Lam ta'rif berjumpa dengan huruf yang disabdu pasti dibaca idgham. Artinya jadi menjadi lam samsiyah. Itu atau disebut idgham samsi. Jadi ditekan qablihir rusul ar-rahman. Bismillahirrahmanir. Ya, ini tekan ya. Ya, sabdunya tekankan. Nirrahim gitu ya. Nih. Terus rusul dimatikan, huruf akhir dimatikan, lebih bagus berarti. Ini mufradnya, ini jamaknya. Ini mufrad tunggal, makna tunggal. Ini makna jamak. Oh beda ya. Harusnya ini ya. Ya, ini makna mufrad, ini makna jamak. Jamak rasulun, jamaknya rusulun. Ini ya. Ini lebih bagus berhenti. Afaim. Nah, ini sini sebenarnya ya. Ini ada dikosongkan ya. Nol kecil artinya dibaca, tidak dibaca gitu. Artinya baca pendek gitu, Pak. Tidak boleh dibaca afa, tidak boleh. Harus afaim gitu ya. Itu caranya ya. Matikan. Terus ini asroh ini ya, non mati ya, ini im. Non mati berjumpa dengan mim. Non mati berjumpa dengan mim. Maka bacaannya idgham ya. Bacaannya idgham.
im gitu, im gitu ya. Jadi ininya kalah ini, non ini. Nah, bacanya ke sini ya. Bacaannya ke sini. Tidak afain dah. Langsung afain mata. Jadi diidghamkan. Ya. Dan yang disabduin yang disukun ini kalah akhirnya. Karena ada huruf yang disabdu. Ya. Jadi nonnya tidak dibaca. Cukup yang dibaca mimnya. Afa immata. Manya mato i. Au dibaca idar lim. Au kutilang qalabatum. Ya. Terus ini fathah menghadapi non mati berjumpa dengan qaf, dibaca ifa. Hasilnya inqalabatum, inqalaba, bolak-balik artinya itu bolak-balik. Ya muqallibal qulub, membolak-balik. Jadi hanya balik lagi. Jadi baca ifa ya. Anggap saja ini tidak dibaca karena ada di sini ada fathah ya. Hasilnya kalau sini tidak ada bacanya qalabatum gitu. Qalab dibaca qalqalah sukun. Memati berjumpa dengan ain dibaca idhar syafawi. Inqalabatum ala aqabikum. Alanya huruf mat berjumpa dengan hamzah atau alif 2 kalimat, maka dibaca idhar mat apa namanya? Mat wajib, mat jaiz atau mat wajib, mat jaiz mufasil. Panjangnya khilafiyah ya. Ada yang 5 harokat, 4 harokat, yang pasti lebih panjang dari mat tabi'iyah atau mat badal ya. Ala aqabikum, ain mati ya. Dibaca apa namanya? Baca idhar hal ki aqabikum an'amta ain aqabikum ain ini di sini ya jelaskan aqabikum ya, balik murtad konya atau kumnya dibaca apa namanya? Idhar syafawi. Idhar syafawi atau gimana itu bacanya? Berjumpa dengan apa itu? Coba itu. Berjumpa dengan apa ini? Berjumpa dengan wow ya, dibaca idhar syafawi gitu ya. Caranya membaca gini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma Muhammadun illa rasul. Atau wa ma Muhammadun illa rasul. Qad khalat min qablihi rusul. Afa imma ta'au kutilang qalabatum ala aqabikum. Rileks saja baca Al-Quran pelan ya, tidak usah tergesa-gesa, ambil napas, diatur napasnya. Nah, kalau misalnya keadaannya kita itu tidak cukup di sini penapasannya, cukup sesuai dengan wakafnya saja. Karena nafasnya itu tidak landung, cukup ya. Asalkan maknanya sudah bisa dipahami, sudah bisa mafhum, ya udah sesuai dengan wakafnya saja. Atau di sini wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa imma ta'au kutilang qalabatum ala aqabikum gitu ya. Ya, udah baca ya. Ini ayat selanjutnya belum ya? Waktunya kita ya.
Ingat waktunya. Ya. Terus kami bacakan asbabun nusulnya dulu ya. Asbabun nusulnya itu peristiwa ya. Peristiwa sejarah turunnya ayat ini ya. Supaya paham ya, supaya paham. Ini asbabun nusulnya, ini hadisnya ya. Apa? Afaim, afaim non ini alifnya ini tidak dibaca ini ya. Tidak dibaca afa, ndak. Langsung makanya ditandai 0 kosong nih. Artinya ini dibaca pendek. Afa, fa. Afaim, afaim gitu. Iya, afa aminu billah gitu ada. Ya, ini namanya istifham. Kalau ada bacaan kayak gini, ini ada istifham, artinya pertanyaan, apakah seandainya Nabi Muhammad SAW meninggal dalam keadaan peperangan, yang beliau tersebut meninggal atau hidup, inqalabatum, apakah kamu itu akan berbalik apa? Murtad atau masih malah beriman kepadanya? Nah, ini ada pertanyaan. Nah, ini bacakan dulu ya asbabun nusulnya ya. Bacakan asbabun nusulnya. Pahami kita ya supaya. Ya, hadis diriwayatkan dari Ibnu Munzir, meriwayatkan dari Umar, dia berkata, kita peperangan Uhud. Nah, ketika peperangan Uhud, ini masih mengisahkan tentang peperangan Uhud. Sini mau nggak belajar ini? Burung nggak mau belajar, kucing mau belajar mendengarkannya, nggak apa-apa. Saksi-saksi surga semuanya itu. Ya, ya. Jadi ketika peperangan Uhud, kami berpisah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat berpisah. Begitu perang Uhud, yang disuruh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semuanya itu menempati posisi strategis, posisi penjagaan masing-masing itu. Jadi para sahabat itu pisah semuanya, pisah, saling menjaga menjaga sesuai dengan tugasnya masing-masing. Jadi mereka untuk menghalau musuh lah. Ya, kami berpisah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu aku mendaki gunung Uhud. Nah, gunung Uhud tahu enggak? Gunung Uhud ini yang terdapat di Arab ya, di sana itu. Yang panjangnya lebarnya saja itu mendaki itu 7 kilo nih. Belum tingginya itu. Gunung Uhud itu gunung yang paling terbesar di daerah dataran Arab sana. Ya. Gunung Uhud. Makanya sering disebut-sebut dalam Al-Qur'an dan juga sering disebut-sebut diumpamakan pahala-pahala seperti itulah. Besarnya Gunung Uhud luar biasa. Ya, besar sekali. Untuk jangkauannya saja kan 7 km, 7.000 meter. Bayangkan. Nah, ini lewatannya itu 7.000 meter. Belum tingginya itu. Jadi gunung yang terbesar. Ya. Dan mendengar orang-orang berkata, Muhammad telah terbunuh gitu. Wah, perang pencarkan Rio kan sudah mengambil posisinya masing-masing kan, penjagaan itu peperangan itu melawan musuh. Jadi ada kabar berita-berita, kemungkinan bisa juga yang mengabarkan ini orang-orang yang munafik ini. Nah, berita-berita bohong ini. Muhammad terbunuh, Muhammad sudah terbunuh. Maka saya berkata, para sahabat berkata, tak seorang pun yang mengatakan bahwa Muhammad telah terbunuh kecuali akan kubunuh dia. Wah, ada sahabat yang siapa yang mengatakan Muhammad itu terbunuh? Akan kubunuh dia. Karena cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitukah cinta kepadanya? Subhanallah. Ketika saya perhatikan ke bawah Gunung Uhud, ternyata saya melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada sahabat mendengarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terbunuh lalu menengok ke bawah.
Begitu menengok ke bawah, ternyata masih ada, masih hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan orang-orang sedang kembali. Walaupun dia itu mengalami beberapa luka-luka tersebut masih kembali. Lalu turunlah firman Allah Subhanahu Wa Taala dan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hanyalah Rasul. Inilah turun ini. Itu yang diriwayatkan oleh Ibnu Mungdir dari Umar. Sedangkan yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim yang meriwayatkan Ar-Rabi, dia berkata, ketika kekalahan menimpa muslimin dan mereka berteriak-teriak memanggil Rasulullah, ini perang Uhud ini. Orang-orang berkata Rasulullah telah terbunuh. Rasulullah telah terbunuh, maka sekelompok orang berkata, seandainya dia seorang nabi tentu tidak akan terbunuh. Karena apa? Risalahnya belum selesai. Kalau seandainya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terbunuh dalam perang Uhud itu dimulai pada dua tahun hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Al-Quran tidak akan genap menjadi 30 juz. Tidak akan genap menjadi 30 juz karena belum selesai Al-Quran. Ya, ya, kalau terbunuh, tapi takkan mungkin karena Allah Subhanahu Wa Taala selalu melindungi Rasulnya. Ya, takkan mungkin risalahnya akan terputus di situ. Ya, ya. Maka orang-orang berkata, seandainya dia seorang nabi tentu tidak akan terbunuh karena selalu dilindungi oleh Allah Taala. Dan sekelompok orang lainnya berkata, berperanglah demi sesuatu yang untuk nabinya. Kau berperanglah, berjuang demi untuk sesuatu nabinya. Nabi kau, berperanglah kau, bela-bela mati-matian kepada nabi. Dan kalian berperang hingga Allah Subhanahu Wa Taala memenangkan kalian atau kalian menyusul beliau. Lalu Allah Taala menurunkan ini. Kalau kamu mau berperang, peranglah. Kau tidak usah hiraukan nabi itu. Kau tidak usah hiraukan nabi itu kekalahan dan lain sebagainya. Kau berperanglah untuk nabimu. Walaupun nabimu itu pun tidak ada, kau berperanglah untuk nabimu. Nah, akhirnya mereka itu berperanglah. Kalau paling tidak, setidaknya itu kamu berperang ya sampai peperangan itu selesai, sampai Allah Subhanahu Wa Taala memberi pertolongan, memberi kemenangan kamu. Nah, itulah. Akhirnya turunlah ayat ini. Itu menurut Abi Hatim yang meriwayatkan Ar-Rabi. Sedangkan Imam Al-Baihaqi meriwayatkan juga, diriwayatkan hadis dari Imam Al-Baihaqi dalam hadisnya Dalailun Nubuwah. Dari kitabnya Dalailun Nubuwah dari Abu Najih, bahwa seorang dari Muhajirin berpapasan dengan seorang Ansor, ya, penduduk Ansor yang berlumuran darah penduduk setempat. Orang Ansor itu penduduk setempat. Kalau Muhajirin itu orang yang berhijrah. Dia berkata, apakah engkau merasa bahwa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah terbunuh? Maka orang Muhajirin tersebut tadi menjawab, jika beliau telah terbunuh, maka beliau telah menyampaikan risalahnya. Maka berperanglah kalian demi agama kalian. Lalu turunlah firman Allah Subhanahu Wa Taala, firman-Nya ini. Itu yang meriwayatkan yang diriwayatkan oleh Baihaqi yang di dalam kitab Dalailun Nubuwah. Terus dari Ibnu Rahawai meriwayatkan dalam musnadnya dari Az-Zuhri bahwa ketika berperang Uhud, setan meneriakkan. Rupanya omongan setan itu yang mengatakan Muhammad terbunuh itu omongan setan tuh, omongan setan. Ya. Setan meneriakkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah terbunuh. Ka'ab bin Malik berkata, saya orang pertama yang akan mengetahui kondisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebenarnya. Saya melihat beliau memakai topi bajah, lalu saya berteriak, itu Rasulullah. Lalu Allah menurunkan firman-Nya, dan Muhammad hanyalah seorang Rasul. Turun ayat ini. Itu ya. Jadi ada hadisnya, ada yang 4 hadis ini, ya, 4 hadis ini yang meriwayatkannya. Intinya bahwa kita
Nah, kita selalu untuk ini sajalah diceritakan ini sajalah ya. Wa ma Muhammadun illa rasul, dan tidaklah Muhammad itu kecuali seorang rasul. Muhammad itu bukanlah seorang bapakmu semuanya. Dulu kan ada anak-anak yang yatim piatu, bapak yang yang diambil oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu sebagai bapak-bapaknya, sehingga kalau kehilangan beliau tersebut, ya kalau beliau tidak ada, merasa kehilangan. Di mana Rasul? Di mana Muhammad? Di mana abahku? Di mana abahku? Sangat cintanya begitu. Nah, hanya diduduki illa Rasul. Muhammad tidak lain hanyalah seorang Rasul, seorang utusan. Qad khalat min qablihi rusul, sungguh telah berlalu sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beberapa rasul-rasul itu sudah begitu juga telah diutus memerangi para bandit-bandit istilah, memerangi para istilah orang-orang kafir, orang-orang musyrik dan lain sebagainya. Mereka semuanya menegakkan amal ma'ruf nahi mungkar, ya, amal ma'ruf, menjalankan amal ma'ruf, menegakkan suatu keadilan. Ini semuanya Rasul itu menegakkan para keadilan tersebut dan menegakkan suatu keadilan di mana situasinya, kondisinya umatnya sudah porak-poranda, ya, sudah kocar-kacir, sudah tidak memegangnya, tidak punya agama, sudah tidak memegang prinsip-prinsip kemanusiaan, moral-moral dan lain sebagainya. Itu sangat sulit sekali untuk menegakkan suatu keadilan. Paling susah. Ini ada, paling susah. Yang ada malah kita dihardik, diintimidasi dan mungkin akan dibunuh, akan di mana dan lain. Akan difitnah kita itu sebagai apa? Sebagai pengacau. Padahal kondisinya memang sudah kacau. Untuk menegakkan keadilan itu memang di musim-musim kehancuran umat itu paling susah sekali. Maka dikatakan wa ma Muhammadun illa rasul, dan tidaklah Muhammad itu kecuali rasul. Ya. Maksudnya maksudnya apa? Bapak dan lain sebagainya. Nabi Muhammad itu hanyalah seorang rasul, seorang utusan Allah Ta'ala. Jadi wajar, ya, manusia juga dia, tapi seorang rasul. Dan sudah lewatnya tahun-tahun yang lalu, sudah lewatnya utusan-utusan yang sudah lewat tersebut sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut juga diutus seperti itu untuk memerangi kebatilan. Terus seandainya afa imma ta'au qutilan qalabadum, seandainya apabila jikalau misalnya apakah andai kata Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mata, ya, meninggal dunia, au qutilan, terbunuh di dalam suatu medan peperangan, atau terbunuh atau kecelakaan dan lain sebagainya, meninggal dunia, wafat tersebut. In qalabatum, apakah kamu itu akan berbalik murtad? Berbalik murtad ke agamamu, ke agama nenek moyangmu? Seandainya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu meninggal dalam peperangan, apakah kamu mau berbalik dalam kemurtadanmu atau ke agama nenek moyangmu tersebut? Ala aqabikum, ke belakang, atau mengingkarinya? Ini tanyakan. Ya. Terus di sini ayatnya dijawab wa may yanqalib ala aqibai. Ya. Di surah di sini apa namanya? Di situ coba dibaca. Wa may yanqalib, coba dibaca. Wa may yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a. Dan barang siapa yang berbalik tersebut, artinya dalam kemurtadannya, kesudahannya itu murtad, setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak ada atau kemurtadannya dianggap tidak ada, terus yaitu murtad kembali kepada agama nenek moyang mereka tersebut, fala yadurrullaha syai'a, maka tidak akan bahaya bagi Allah Ta'ala. Artinya tidak akan merugi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kembali murtad pun tidak ada untungnya bagi Allah. Allah Ta'ala tidak untung. Kalau misalnya membela Rasulmu juga Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak untung.
Allah Subhanahu wa taala ndak untung, kamu berbalik lagi kemurtadanmu setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, Allah Subhanahu wa taala juga ndak rugi. Ya, untung ruginya ya ada pada dirimu semua. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Ghaniyun bu Gediyun, Maha kaya dan mengayakan tersebut. Dan Allah taala wa sayadzillahu syakirin. Allah taala akan membalas kepada orang-orang yang bersyukur atas nikmatnya. Ya. Jadi ini masih ditanyakan inti surat tersebut ini kalau ada orang, ya Nabi Muhammad SAW kan manusia biasa, tapi kecuali dia seorang Rasul, memang manusia biasa, makan tidur seperti kita, minum, ada lupanya dan lain sebagainya, ada perlu diingatkan, ya. Yang CS-nya, sahabat karibnya Rasulullah SAW, malaikat Jibril dan Mikael. Manakala Rasulullah SAW dalam lupa, dia pasti diingatkan oleh malaikat. Turun ayat, turun surat Muhammad gini dan lain sebagainya. Kau begini, ada teguran. Rasulullah SAW misalnya akan mengalami suatu kekhilafan, ya kekhilafan atau kesalahan, pasti diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibrilnya. Selalu malaikat Jibril. Dan semuanya Rasul itu maksum. Artinya terjaga dari hal-hal yang tercela tersebut. Untuk berbuat kemaksiatan, kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan kita. Dan Allah Subhanahu wa taala selalu akan melindungi para rasulnya, para utusannya tersebut untuk menyelesaikan risalahnya, untuk menyelesaikan ajaran-ajarannya tersebut. Misalnya ini, ya, ini cerita daripada perang Uhud tersebut. Perang Uhud kan orang Muslim kan kekalahan besar, kalah, ya, kalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kalah. Sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berlumuran bercucuran darah di mukanya itu, semuanya itu berlumuran darah. Para sahabatnya pun banyak kekalahan, ya. Hanya ada setan lah waro-waro. Oh, Muhammad meninggal dunia, Muhammad terbunuh, Muhammad terbunuh, Muhammad terbunuh. Ini padahal tidak ada lain lah, cuma omongan setan itu. Untuk apa? Yang tujuannya untuk melemahkan umat muslim dalam peperangan tersebut, supaya tidak semangat. Umat muslim supaya kalah, ya, tersebat. Tapi tidak akan mungkin kebenaran itu kalah dengan kebatilan tersebut. Makanya kita itu suruh ja'al haq wa zakal batil innal batila kana zahuqa. Tatkala datang suatu kebenaran, maka kebatilan itu akan hancur. Maka kebatilan itu akan sirna, akan musnah. Ya, akan musnah tersebut. Maka kebenaran tersebut akan memenangkan. Kebenaran tersebut akan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia maupun tidak meninggal dunia dalam suatu peperangan, kita masih diupayakan untuk kita selalu memperjuangkan agamanya, membela Allah dan membela Rasulnya, dan membela Allah Subhanahu Wa Taala dalam agamanya, untuk meneruskan risalahnya. Atau seandainya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal, mungkin risalahnya tidak akan, ya selesai, tapi mungkin hanya Quran mungkin tidak sampai 114 surat, mungkin tidak sampai di situ, ya, mungkin tidak sampai sini. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala memiliki cerita yang lain lagi. Maka disinilah ungkapannya kuat, berpegang teguh dengan risalah Allah dan Rasulnya, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala selalu meneguhkan keimanan kita, menjadikan kita menjadi umat yang solehah, ya, umat-umat yang muttaqin, umat-umat yang terpilih. Termasuk ini pilihannya, benar, umat pilihan ini, ya. Mudah-mudahan disaksikan para malaikat. Alhamdulillahirabbil hamdan dzakiran dan syakirin hamdan amin hamdan yafi ni'amahu wa ikafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma ghafir lana dzunubana wa li walidina masyana li ikhwanina wa li ma'alina jami'il muslimin sumat mu'minina wal mu'minat. Allahumma ya Allah yassir lana fi umri dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya muqallibal qulub, sabit qulubana ala dinika wa ala dini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
wa ala millati Ibrahim alaihissalam wa ighfir lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atika an ma'siyatik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma afina fi sairil badani dahiran wa batinan fi afiatin wa salamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyata tamamal afiyah wa qina adzaban ya Allah. Allahumma jamilna bil afiyati was salama wa haqiqna bit taqwal istiqomah wa aidan min mujibati nadama innaka sami'ud du'a. Allahumma ja'alna wa ahlana wa aladana wa dzurriyyatana min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhair. Rabbi ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana taqabbal du'a. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Da'wan fa subhanakallahumma tahiyyatun fiha salam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Tutup dan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu